Oke, yang terakhir di entry jurnal ini adalah general jurnal atau jurnal umum ya. Ingat, jurnal umum hanya mencatat transaksi retur, baik itu retur penjualan maupun retur pembelian. Oke, di sini udah ada nota kredit. Nota kredit adalah dokumen untuk transaksi retur. Tapi, cara ngebedainnya retur penjualan dan pembeliannya itu gimana sih, Bu? Oke. Yang pertama, kalian lihat dulu. Siapa yang mengeluarkan dokumen dan untuk siapa dokumen tersebut dituju. Di sini kan yang ngeluarin si PT Kerinci kepada kepada toko Kenanga. Kerinci ini kita ya. Berarti ini kita yang mengeluarkan kepada si toko Kenanga. Toko Kenanga ya. Berarti ini toko Kenanga ini siapa? Customer atau supplier? Itu. Toko Kenanga ini kan customer ya atau pembeli kita. Dan berarti ini adalah retur penjualan karena berhubungannya dengan customer gitu. Kalau misalnya ini berhubungannya dengan supplier, berarti retur pembelian, kayak gitu bedanya. Langsung aja di sini ada tanggalnya. Intinya di sini adalah retur penjualan dan total yang diretur itu adalah Rp24.200.000 dengan rincian seperti ini. Total harganya 22 juta, pajaknya 2.200.000 sehingga total keseluruhannya 24.200.000. Cara nyatetnya gimana? Cara nyatetnya seperti ini. Pertama tanggalnya ditulis, nomor invoice-nya juga, lalu inilah akun-akunnya. Yang pertama, retur penjualan pasti bertambah dan akan dicatat di sisi debit. Retur penjualan, bahasa Inggrisnya sales return. Ya. Ini yang pertama sales return. Terus yang kedua yang di debit itu adalah PPN outcome. Kita tulis sales return-nya 22 juta. Total barang yang dikembalikan 22 juta. Pajaknya 2.200.000. Sehingga yang dikredit adalah tentu saja account receivable karena piutang dia berkurang kan. Ketika dia mengembalikan barang ya artinya barangnya itu masuk kembali ke kita dan artinya piutang si toko Kenanga itu berkurang. Makanya yang dikredit adalah account receivable sebesar 24.200.000. Ingat, kalau kita berbicara retur penjualan, akunnya nggak cuma sampai sini 3 ini doang, enggak. Tapi kita harus mencatat si merchandise inventory dan COGS atau persediaan barang dagang kita dan harga pokok. Kenapa? Karena retur penjualan itu kan artinya tadinya ketika penjualan itu terjadi, barang kita berkurang kan, dibeli sama si customer. Tapi ternyata barang yang udah kita jual itu diretur atau dikembalikan. Artinya barang itu akan bertambah lagi atau akan masuk kembali ke ke gudang kita. Jadi makanya harus kita catat gitu. Yang di debit adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Jelas tadi karena barang dagang kita bertambah dan harga pembelian berkurang. Angkanya dapatnya dari mana, Bu? Lagi-lagi, kalau berkaitan dengan persediaan barang dagang, angkanya itu harus kamu cek di kartu persediaan atau inventory card. Nih. Inventory card, lalu kalian langsung lihat tanggalnya aja. Tadi tanggal berapa ya? 8. Tanggal 8. Ini kan ada tuh keterangannya retur penjualan. Langsung lihat totalnya aja. Barang yang pertama LCD totalnya 8 juta dan barang yang kedua si LED adalah 10 juta. 8 juta tambah 10 juta jadi 18 juta kan? Ya udah, berarti itu angkanya. Nih. 18 juta. Udah selesai. Ini untuk retur penjualan toko Kenanga. Jadi semuanya. Kalau kamu ngerjainnya cuma sampai sini doang, yang ini yang enggak, ya tetap aja salah. Gitu. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya. Ini adalah dokumen berikutnya yang masuk ke jurnal umum. Nah,
Kalau tadi retur penjualan, di sini sekarang adalah retur pembelian. Ingat nih, tadi saya udah ngomong. Cek siapa yang mengeluarkan dokumen dan kepada siapa dokumen tersebut dituju. Ini yang mengeluarkan dokumen bukan kita, tapi si PT Pena Mas. Kepada kita PT Kerinci. Artinya ini adalah retur pembelian. Barang yang pernah kita beli dari si PT Pena Mas, kita kembalikan gitu. Karena kalau dokumen transaksi ini, terutama untuk retur, pastinya yang bikin dokumen ini adalah si pihak perusahaan, bukan kita. Jadi misalnya kita mau ngembaliin handphone, ngeretur handphone misalnya, nggak mungkin dong kita yang bikin dokumennya, pasti si tempat atau toko handphonenya kayak gitu. Jadi ini karena yang mengeluarkan PT Pena Mas, jadi ini adalah retur pembelian. Yang diretur itu total harga barangnya sebesar 18 juta sekian, pajaknya 1,8 dengan jumlahnya 19 juta sekian. Langsung aja cara nyatetnya kayak gimana. Nah, cara nyatetnya kalau retur pembelian ini lebih simpel, hanya ada 3 akun. Akun yang pertama adalah account payable atau utang dagang. Jelas ya, ketika kita melakukan retur pembelian, artinya utang dagang kita berkurang dong. Yang tadinya kita misalnya tadi beli handphone 10 juta, berarti kan kita punya utang 10 juta, tapi ternyata handphonenya rusak atau misalnya nggak sempurna, cacat dan lain sebagainya, makanya kita kembaliin tuh si handphone. Nah, otomatis utang 10 juta kita tadi berkurang dong, karena kan barangnya kita kembalikan, ya gitu logikanya. Jadi di sini yang pertama adalah account payable atau utang, di debit sejumlah total hutang tadi yang 19 juta. Lalu yang di kredit adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang kita. Kan kita kembalikan, jadinya berkurang dong persediaan barang kita. Dan juga pajak yang tadinya udah kita bayarkan. Tinggal ditulis aja angkanya sesuai dengan yang ada di soal, 18 juta sama 1,8. Udah, inilah akun untuk retur pembelian kepada PT Pena Mas. Gitu. Ya, jangan lupa di jumlah. Saya belum selesai ngejumlah. Debit dijumlah, taruh sini, kreditnya juga dijumlah, taruh sini. Biar ketahuan balance atau enggaknya. Kayak gitu. Selesai entry jurnal kita. Simple kan? Karena soalnya juga memang jauh lebih sedikit, jadi pastinya lebih simpel dan harusnya sih kalian lebih bisa.